Hello everyone, how are you today? Okay, I hope all of you are just fine at home. Today we are going to study. Before we study, prepare yourself to pray first. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us so that we can understand the lessons. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, our topic today about penyajian data. Nah, jadi materi kita hari ini masih tentang statistika ya. Jadi di statistika ini yang akan kita bahas adalah penyajian data. Ya, jadi setelah kita belajar cara membaca data, mengumpulkan data, mengolah data, nah kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Nah, jadi penyajian data ini ada dua bentuk. Ya, dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram ya. Jadi di penyajian data itu ada dua bentuk. Ya, oke, sekarang kita bahas dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu terdiri dari 3 jenis ya. Ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama kita bahas tabel baris kolom. Nah, tabel baris kolom adalah data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom atau biasanya hanya terdiri atas satu variabel saja. Nah, jadi tabel baris kolom ini seperti tabel sederhana ya yang biasa kita buat ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi tabel baris kolom itu tabel yang hanya memiliki satu variabel. Yang mana variabelnya? Variabelnya adalah ini ya. Variabelnya adalah tentang nilai ya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jumlah siswanya. Nah, jadi tabel baris kolom itu hanya memiliki satu variabel saja. Nah, kemudian untuk tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi adalah data yang terdiri atas dua variabel atau dua faktor ya. Jadi tabel kontingensi itu memiliki dua variabel atau disebut juga dua faktor atau disebut juga dua kategori. Nah, contohnya seperti ini ya. Berikut ini tabel yang menyajikan jumlah siswa kelas 5 SD di sekolah basic menurut kelas dan jenis kelamin. Nah, dari pernyataan ini dapat kita lihat bahwa data ini terdiri atas dua variabel. Nah, variabel yang pertama apa? Variabel yang pertama adalah kelas dan jenis kelamin. Ya, jadi penyajian datanya seperti ini. Nah, jadi dapat kita lihat variabel yang pertama adalah kelasnya, yaitu dari X1 sampai X4. Kemudian variabel kedua adalah jenis kelamin yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita. Nah, jadi dari penyajian ini kita boleh lihat dia bahwa ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel kontingensi ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya nanti ada lagi soal, jadi tidak hanya variabel sepertinya aja yang ada ya, tapi ada lagi nanti di soal yang lain, misalnya variabel antara ukuran baju siswa, ukuran baju yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita. Kemudian juga variabel antara tingkatan ya yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian variabel atau apa saja nanti yang ada lagi soalnya ya. Nah, jadi kalau ada soalnya, kita lihat saja langsung berapa variabelnya. Itu dia. Kalau ada dua variabel berarti kita sajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Oke, kemudian yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini hampir sama dengan tabel baris kolom. Ya, bedanya hanya, ya coba kita lihat dulu. Data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom atau biasanya hanya terdiri atas satu variabel saja ya. Nah, hampir sama kan dengan baris kolom kan? Bedanya kalau tabel distribusi frekuensi itu memiliki tali atau turus. Nah, pengertian tali atau turus adalah tanda perhitungan jumlah yang menggunakan tanda garis lurus atau miring. Ya. Nah, jadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya dalam perhitungan pemilu ya, baik pemilu
presiden, gubernur, atau bupati, ya. Itu biasanya menggunakan tali atau turus, ya. Nah, contohnya kita lihat. Nah, misalnya ini, data hasil pengumpulan ulangan matematika kelas 5, ya. Nah, penyajiannya seperti ini. Nah, bersama dengan tabel baris kolom, bedanya kalau distribusi frekuensi ada tali atau turusnya. Nah, kita lihat nilai 3, itu talinya ada 1. Nah, betul tidak? Coba kita lihat datanya. Nah, kita lihat datanya, nilai 3 itu hanya 1, berarti talinya 1, frekuensinya 1. Kemudian nilai 4, talinya 7. Kita lihat, hitung di sini, nilai 4 itu ada 7. Nah, berarti frekuensinya juga 7. Nah, kemudian kalau penulisan tali, ya, perhitungan tali yang kelima, ya, itu kita buat garis miring. Jadi kita tuliskan dulu 4, kemudian kita buatkan garis miring 1. Itu artinya ini adalah 5, ya, dikelompokkan 5. Nah, kemudian kita tuliskan selanjutnya. Nah, misalkan ini nilai 6, talinya ada 10, ya. Nah, di sini 5, ini 5, ya, frekuensinya juga 10. Jadi beda tali dengan frekuensi, kalau tali itu dituliskan dalam garis lurus, kalau frekuensi dalam bentuk angka. Ya, oke. Jadi tujuannya kenapa dibuat seperti ini supaya lebih gampang menghitungnya, ya. Itu dia untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan untuk penyajian data dalam bentuk diagram, ya. Nah, jadi dalam penyajian data dalam bentuk diagram ini ada 4 macam, ya, yang kita bahas di sini. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, nanti boleh kita pelajari di tingkat selanjutnya, baik SMP maupun SMA. Nah, jadi yang kita pelajari di sini adalah 4 diagram. Yang pertama diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang atau persegi panjang yang berdiri tegak lurus, ya. Nah, jadi penyajian data dalam bentuk diagram batang ini disajikan dalam bentuk batang, ya, atau persegi panjang yang berdiri tegak lurus. Tapi jadi bukan miring, ya, tapi berdiri tegak lurus. Nah, jadi di sini boleh kita lihat diagram batang itu variabelnya ada 1, ya, yaitu variabel harinya. Ya, jadi pada penyajian diagram batang, hal yang perlu kamu ingat bahwa untuk penyajian variabel itu harus disajikan di garis yang mendatar. Kemudian untuk frekuensi atau banyaknya di garis yang tegak lurus. Itu dia. Nah, jadi untuk variabelnya itu garis yang mendatar, untuk yang tegak lurus itu yang frekuensi atau banyaknya, banyak siswa atau banyak penjualan, ya. Oke, kemudian ada hal yang harus kamu ingat, ya, ketika menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tegak lurus ini, itu skalanya harus sama, ya. Tidak boleh berbeda-beda, ya, skalanya harus sama. Misalkan ini teacher buatkan adalah skalanya atau perbedaannya adalah 2. Ya, ini perbedaannya 2 kan? 2 ke 4, 4 ke 6 itu perbedaannya 2. Ya. Nah, atau boleh perbedaannya 3, terserah, ya. Yang penting harus sama. Boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8. Nah, jadi skalanya harus sama, tidak boleh berbeda-beda, atau boleh berurutan, skalanya 1, berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau datanya banyak, misalkan sampai 80 nih, ada datanya sampai 80, kamu tidak perlu membuatkan itu berurutan, nanti terlalu panjang sampai ke atas, ya. Tidak muat bukunya nanti atau kertasnya. Jadi boleh kamu buat skalanya perbedaannya misalnya 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ya, jadi itu hal yang penting yang harus kamu ingat ketika menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, kemudian untuk yang kedua, diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan data oleh pasangan-pasangan bilangan berupa titik-titik atau biasanya data kontinu atau berkelanjutan. Nah, jadi penyajian data dalam bentuk diagram garis ini itu pasangan-pasangan bilangan berupa titik-titik, ya. Nah, biasanya itu datanya itu dalam
berkelanjutan atau bersifat kontinu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pertama-tama buat dulu titiknya ya dari setiap datanya. Kemudian titiknya itu kita hubungkan ya dalam berbentuk garis seperti ini. Nah, jadi sama ya, variabelnya di garis mendatar, kemudian frekuensinya tuh banyaknya itu di tegak lurus ya. Lihat, ini skalanya juga sama seperti diagram batang. Diagram garis juga harus sama skalanya, tidak boleh berbeda-beda dan harus berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu dia. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah cara penyajian data menggunakan lingkaran dengan cara membagi sesuai dengan data yang ada. Besar setiap bagian dapat dinyatakan dalam derajat atau persentase. Nah, jadi dalam menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran itu, datanya nanti kita bagi dalam bentuk lingkaran dan dinyatakan dalam bentuk derajat atau persentase. Nah, jadi harus kita hitung dulu berapa derajatnya atau berapa persentasenya dari datanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini disajikan dalam bentuk persentase ya. Jadi ini sudah dihitung. Nah, jadi nanti kita cari dulu berapa persentasenya atau berapa derajat dari setiap datanya ini, dari setiap variabelnya. Baik variabel sepak bola, futsal, badminton, tenis meja, atau catur. Nah, oke. Kemudian yang keempat adalah diagram gambar atau piktogram ya, atau disebut juga piktogram. Diagram gambar atau piktogram adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau simbol. Setiap simbol mewakili bilangan tertentu. Ya. Nah, misalnya ini contohnya. Nah, jadi penyajian data dalam bentuk diagram gambar itu ya, yang kita buat gambarnya itu adalah objek data yang kita teliti. Nah, misalkan ini adalah penyajian data hasil panen jeruk. Nah, apa objek yang kita teliti? Jeruk ya. Nah, jadi gambar yang kita sajikan adalah gambar jeruk, bukan gambar Januari atau Februari, tapi gambar objeknya, objek yang kita teliti, objek yang kita ambil datanya apa, yaitu jeruk. Berarti kita buatkan jeruk ini. Nah, jadi setiap simbol itu boleh mewakili bilangan tertentu. Artinya apa? Misalkan nih, ini hasil panennya dalam satuan kilogram. Misalkan satu jeruk ini adalah mewakili 5 kilogram. Nah, berarti dalam bulan Januari hasil panennya itu ada berapa kilogram? Nah, ini bukan 3 kilogram ya, tapi dari sini sudah dibuatkan satu gambar 5 kilogram. Berarti kalau ada 3 gambar seperti ini, itu hasilnya adalah 15 kg. 5 tambah 5 tambah 5. Nah, sama seperti Februari. Nah, Februari ada 2 gambar. Berarti 2 gambar ini 10 kg. Sampai dia sama dengan April. Itu dia. Jadi ingat, untuk gambar yang kita sajikan itu harus objek yang kita teliti, bukan variabelnya, ya, tapi objeknya, frekuensinya atau banyaknya. Nah, misalkan objek yang kita ambil datanya adalah manusia, misalnya siswa, ya, berarti kita buatkan gambar manusia di sini. Itu dia. Atau objek yang kita ambil datanya adalah kendaraan. Nah, atau mobil, berarti kita buatkan gambar mobil di sini. Ya, jadi frekuensinya ya atau banyaknya ya, bukan variabelnya. Itu dia. Oke, bisa ya untuk diagram gambar ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh soalnya misalnya seperti ini. Nah, di sini sudah teacher sajikan. Nah, yang ditanya adalah sajikan data tersebut ke dalam diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Nah, oke, kita sajikan dalam bentuk diagram batang yang pertama. Nah, ini dia penyajian datanya. Nah, ini datanya disajikan ya. Nah, variabelnya apa? Pekerjaan orang tua siswa, yaitu guru, polisi, dokter, guru, dan penjahit. Nah, variabel ini kita sajikan di garis yang mendatar. Kemudian frekuensinya atau banyaknya itu garis yang tegak lurus. Nah, ingat, tadi sudah teacher jelaskan bahwa skalanya harus sama. Nah, di sini skalanya dibuatkan perbedaannya 2 ya.
yaitu 2, 4, 6, 8, sampai 16. Nah, jadi dari data ini dapat kita lihat bahwa pekerjaan guru itu lebih tinggi ya. Kemudian yang paling rendah adalah pekerjaan dokter. Nah, kemudian itu nanti skalanya harus berurutan ya, tidak boleh saling acak-acakan atau dari yang terbesar sampai terkecil, tidak boleh, harus dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu dia untuk penyajian diagram batang. Kemudian ketika kamu menggambar itu kasih jarak ya, tidak boleh rapat-rapat antara ini guru ke polisi, polisi ke dokter, harus kasih jarak. Boleh kamu buat ukurannya berapa senti. Nah, membuat skala juga harus sama jaraknya ya. Ketika kamu buat di sini 1 cm, di sini juga harus 1 cm. Tidak boleh di sini 1 cm, kemudian di sini 2 cm ya, tidak sama ukurannya, harus sama ukuran setiap skalanya. Skala dari 0 ke 2 sama 1 cm misalnya, 2 ke 4 1 cm, 4 ke 6 1 cm. Ya, jadi harus hati-hati ketika menggambar diagram batang ya. Oke, yang kedua adalah diagram garis. Nah, sama seperti diagram batang. Nah, bedanya ini dalam bentuk titik-titik. Nah, kemudian titik-titiknya kita sambungkan garis. Nah, sama ya, skalanya juga harus sama. Tidak boleh berbeda-beda. Harus sama dia skalanya. Perbedaannya berapa, kemudian harus berurutan, dan jaraknya juga harus sama. Ya, ini juga garis mendatarnya itu variabelnya ya. Nah, kemudian garis tegak lurus itu frekuensinya atau banyak siswanya. Oke, kemudian yang ketiga itu diagram gambar. Nah, misalkan ini. Nah, objek yang kita teliti apa? Manusia, yaitu banyak siswanya. Nah, siswanya yang kita teliti, berarti kita sajikan dia gambar manusia di sini, di jumlahnya. Ya, bukan gambar guru atau polisi ya, tapi gambar manusianya saja. Nah, kemudian sini variabelnya adalah pekerjaan orang tua siswa. Oke. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan tuh diagram lingkaran. Nah, seperti yang teacher jelaskan tadi bahwa penyajian diagram lingkaran itu dinyatakan dalam bentuk derajat atau persentase ya. Nah, misalkan ini, sini sudah teacher buatkan. Misalkan untuk pekerjaan guru. Nah, cara mencari persentasinya, caranya seperti ini. 10 dibagi 40. Nah, lihat 10-nya dari mana? Lihat dari sini datanya. Banyak siswanya ada berapa yang memiliki pekerjaan orang tuanya guru? Ada 10 siswa kan? Nah, berarti 10 per 40-nya dari mana? Dari jumlah seluruh siswa yang kita teliti. Nah, jumlah seluruh siswanya. Siswanya ada berapa? Sini, jumlahkan semuanya ini. 10 tambah 5 tambah 4 tambah 15 tambah 6 adalah 40. Berarti 40 dibagi 10 dibagi 40 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena jumlah persentase seluruhnya atau totalnya itu harus 100%. Ya, ini jumlah seluruhnya satu lingkaran ini harus 100%. Maka persentase untuk pekerjaan guru adalah 25% ya. Itu didapatkan dari 10 dibagi 40 kali 100% sama dengan 25%. Sama dengan polisi. Polisi ada berapa siswa yang memiliki pekerjaan orang tuanya sebagai polisi? Ada 5. Per jumlah siswanya berapa? 40 kan? Dikali 100% sama dengan 12,5%. Nah, nanti sama sampai ke pekerjaan penjahit ya. Sama caranya. Nah, setelah kita cari, kita sajikanlah dalam bentuk diagram ini. Nah, untuk mencari pembagian besar setiap bagian pekerjaannya atau jurinya ini, ya. Nah, kita boleh cari dengan menggunakan derajat, ya, atau menggunakan busur. Kita ukur dia menggunakan busur derajat. Nah, cara mencari derajatnya sama seperti ini, bedanya ini kita ganti. Nah, misalnya nih guru sama dengan 10 dibagi 40 dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Ingat, besar sudut lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, maka dapat diperoleh nanti besar sudutnya adalah 90 derajat.
ya. Boleh kamu cari nanti guru sama dengan 10 bagi 40 dikali 360 derajat itu sama dengan 90 derajat. Nah, sama dengan polisi nanti. Polisi sama dengan 5 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan berapa derajat. Nah, setelah kamu peroleh, barulah kamu boleh membagi setiap besarnya. Jadi tidak boleh salah-salah dibagi besarnya ya. Nah, jadi boleh kamu nyatakan di sini dalam bentuk derajat, boleh dalam bentuk persentase. Itu dia untuk diagram lingkaran ya. Oke, untuk membantu kamu lebih memahami lagi materi penyajian data ini, teacher buatkan di sini soal sebanyak 3 soal ya. Nah, tapi soalnya hanya mengenai penyajian data dalam bentuk tabel ya. Nah, jadi untuk penyajian data dalam bentuk diagram nanti untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kamu hanya mengerjakan soal penyajian data dalam bentuk tabel, baris kolom, kontingensi maupun tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, jadi ini dikerjakan dengan baik ya. Tabelnya dibuat rapi ya, seperti contoh soal yang sudah teacher buatkan ya. Nah, jadi sekian untuk hari ini ya. Teacher harapkan melalui video ini kamu bisa paham mengenai materi penyajian data. Oke, thank you for watching. God bless us.